Kitab Muwatta karya Imam Malik salah satu kitab sumber hadis yang menjadi rujukan umat Islam setiap generasi. Beliau dikenal selain sebagai ahli hadis juga ahli fikih, memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun kualitas hadis dalam kitabnya ini tidak sebaik dari sebagian kitab hadis yang terbit generasi sekitar 100 tahun setelahnya. Padahal beliau ini sendiri tergolong generasi awal pembukuan hadis, sekaligus menjadi rujukan dan salah seorang peletak pondasi dasar keilmuan hadis. Mengapa demikian? Untuk itu, mari kita kaji bersama kitab Muwatta Malik. Dengan fokus pembahasan, pertama, siapakah Malik bin Anas itu? Biografi, keturunan, dan latar belakang kehidupannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kredibilitas Malik bin Anas ini sendiri, agar kita percaya orang yang dikaji benar-benar kredibel. Kedua, bagaimana latar belakang yang menjadi penyebab Imam Malik menulis kitab ini? Hal ini dilakukan berangkat dari asumsi bahwa kondisi sosial, pengalaman, latar belakang seseorang sangat mempengaruhi orang itu berpikir dan bertindak. Dari sini juga nantinya kita dapat mengetahui apa motif atau dengan kata lain mengapa kitab ini ditulis. Kemudian ketiga, bagaimana sistematika penulisannya. Dari sini nanti kita akan dapat menemukan rincian, ciri khas, kelebihan dan kekurangan di dalam pembahasan kitab ini. Akhirnya, nanti semuanya kita akan dapat mengetahui sekaligus menjadi tujuan pembahasan, yaitu sejauh mana kontribusi kitab Muwatta Malik ini pada masa kini. Apakah hanya sekedar informasi saja dari yang tidak tahu menjadi tahu, setelah itu ya sudah tidak ada pengaruhnya? Ataukah kitab ini sangat relevan sekaligus solusi dalam menjawab berbagai kebutuhan pemahaman keislaman pada masa kini? Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau memiliki wawasan pengetahuan keislaman yang luas. Dikenal sebagai imam fikih, imam masyarakat Hijriah. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Haris bin Ghaiman bin Ju'ail bin Amru bin Al-Haris Zi Asbah. Nasabnya berpangkal dari Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, termasuk salah satu suku yang terhormat pada masa jahiliyah dan Islam. Memiliki gelaran atau lakop Zi Asbah dari Yaman. Kemudian kakeknya hijrah ke Madinah, dilahirkan di Qahtan. Wa awalu min aslamin min abaihi Abu Amir. Awal keislamannya dari kakeknya bernama Abu Amir. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang ini, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tajridus Sahabah. Ada yang menyatakan lam aro ahadan zakarohu fis sahabah. Tidak salah seorang pun yang berpendapat semasa dengan sahabat. Dan ada pendapat lain yang menyatakan sezaman dengan Nabi dan seterusnya. Asrul Imamul Malik, masa kehidupan Imam Malik. Beliau lahir sebelum habis abad pertama Hijriah, yaitu selama 7 tahun, dan wafat sebelum habis abad kedua Hijriah, yaitu selama 20 tahun. Jadi, ada selama separuh masa hidupnya berada pada masa Bani Umayyah dan separuh akhir pada masa Bani Abbasiyah. Sehingga Imam Malik mengalami 2 masa dinasti kekhalifahan, perluasan wilayah Islam pada masa keduanya. Dia menetapkan hukum-hukum di wilayah Islam yang terluas, termasuk tidak terlewatkan juga negeri Syam, sampai ke arah timur, sampai hukum Islam ke negeri Cina, Maroko, dan sampai di perbatasan arah Samudra Atlantik.
Tantangan yang dihadapi Imam Malik masa itu mengalami langsung ditemukan banyak muncul pemikiran, gerakan politik yang di dalamnya ada nuansa hasutan, kerusuhan yang cenderung fanatik kesukuan. Khosoisuhul ilmiyah. Karakteristik keilmuan Imam Malik. Beliau tidak sepenuhnya dikenal sebagai ahli fikih, tetapi salah satu imam Madinah dan mayoritas para ulama sepakat merujuk kepadanya. Dikenal memiliki pengetahuan yang luas dalam hadis secara riwayah, yaitu teliti menerima setiap berita tentang Nabi yang diriwayatkan oleh para perawi hadis, dan secara diroyah, yaitu mengetahui jarah wa ta'dil tentang keadaan sanad dan matan yang diterimanya. Beliau merujuk kepada gurunya bernama Imam Az-Zuhri dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis ketika ada bacaan atau makna yang dinilai ganjil. Adapun dalam mengamalkan sunnah, beliau merujuk kepada generasi tabi'in dan sahabat. Mengamalkan fikih dengan merujuk kepada kelompok Al-Fuqaha'u As-Sab'ah, yaitu 7 orang ahli fikih yang terkenal pada masanya, yang terdiri dari Sa'id bin Musayyab, Al-Qasim bin Muhammad, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Zubair, Kharijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdullah, Abu Bakar bin Abdurrahman, wa a'immatul hadisul masyhurin, dan para imam hadis yang termasyhur pada masanya. Latar belakang Imam Malik menulis kitab ini disebabkan kondisi sosial, politik, teologi, dan paham keagamaan yang terjadi pada masanya. Kondisi sosial bahwa umat Islam tidak lagi hanya untuk orang Arab saja yang secara geografis sudah menyebar ke seluruh dunia, berbeda budaya dan kondisi sosial masyarakatnya. Kondisi politik berupa konflik dan kepentingan istana terhadap umat, terutama pada masa peralihan kekuasaan antara dinasti Muawiyah ke Abbasiyah yang bertikai dan banyak korban. Perbedaan teologi dan pemahaman keagamaan terutama antara kelompok Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dengan kelompok tradisional yang mengedepankan pemahaman teks. Ditambah lagi dengan kelompok Syiah dan kelompok pihak istana sehingga berdampak pada fanatik golongan. Kondisi-kondisi ini yang menjadi motif Imam Malik menulis kitab Muwatta yang secara khusus tampak dari sikap terhadap penguasa. Salah satu contoh sikap politiknya terhadap khalifah masa itu adalah yaitu dalam bentuk surat Rasailuhu ilal khulafa'i, surat-surat Imam Malik kepada khalifah. Beliau tidak menasehati khalifah dengan kata-kata secara langsung, tetapi melalui surat yang dikirimkannya kepada khalifah. Salah satu isi surat tersebut adalah, "Saya menulis untuk Anda suatu tulisan di mana saya tidak memiliki kekurangan bimbingan dan tidak menyimpan nasihat di dalamnya, di mana saya mengucapkan puji syukur kepada Allah dan adab Rasulullah. Maka pertimbangkanlah yang demikian itu dengan akalmu," dan seterusnya. Yang pada intinya Imam Malik menasihati khalifah untuk taat kepada Allah, ingat kematian, dan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, sehingga menimbulkan fanatik mazhab saat itu. Hal ini juga yang mendorong khalifah saat itu meminta Imam Malik mencari jalan tengah atas pertentangan pendapat tersebut agar bisa diterima oleh semua pihak. Meskipun Imam Malik sendiri dalam hal ini tidak setuju ketika kitabnya dijadikan sebagai kitab resmi negara. Sistem penulisan dapat kita kaji dari aspek 1. Penamaan kitab, yaitu kitab Muwatta. 2. Bagaimana kemasan materinya. 3. Berapa jumlah materinya. Dan 4. Kualitas materinya. Pertama, nama Muwatta berangkat dari peristiwa di mana saat itu Imam Malik menawarkan ke 70 orang ulama fikih di Madinah
dan telah mendapat persetujuan karyanya ini dengan nama Muwatta, artinya mudah. Tujuannya agar umat Islam mudah memahami kitab tersebut dan menjadikannya sebagai standar pijakan dalam pemahaman beragama. Selain itu, disebut Muwatta disebabkan perbaikan untuk kitab fikih sebelumnya. Kemudian kemasan materi sebagai contoh sampel dapat kita lihat dalam daftar isi kitab. Topik bahasan kitab waktu-waktu sholat dengan bab subbahasan waktu-waktu sholat dan seterusnya. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa kemasannya berbentuk fikih. Selanjutnya jumlah materinya terdiri dari 2 juz, 61 kitab, dan sebagian pendapat menyatakan ada 1824 hadis. Sedangkan untuk mengetahui kualitas hadis dalam kitab ini, kita bisa ambil contoh beberapa teks dalam kitab tersebut, yaitu contoh pertama, teks hadis dalam kitab Muwatta ditulis atas nama mudawwinnya sendiri bernama Imam Malik. Selanjutnya ada 3 orang rawi disandarkan langsung ke Rasulullah dengan isi kandungan matan tentang ketika dapat 1 rakaat dari sholat maka sudah mendapat sholat tersebut. Jika kita narasikan dalam bentuk rangkaian dari 3 orang rawi tersebut terdiri dari Ibnu Syihab, wafat tahun 125 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, tersambung dengan gurunya bernama Abi Salamah, lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 104 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, terus tersambung dengan gurunya bernama Abi Hurairah, wafat tahun 57 Hijriah, generasi sahabat, tersambung langsung dengan Rasulullah. Dari sini dapat dinyatakan hadis ini marfu, yaitu sanadnya lengkap, tersambung dan disandarkan langsung ke Rasulullah. Kemudian, apakah kualitas hadis ini sahih atau tidak? Maka perlu pembahasan khusus dalam kesempatan lain tentang jarh wa ta'dil sanadnya dan validitas matan yang nanti keduanya saling mempengaruhi. Contoh kedua, teks hadis dalam kitab Muwatta ditulis atas nama mudawwinnya sendiri bernama Imam Malik. Selanjutnya ada 2 rawi disandarkan kepada Rasulullah dengan isi kandungan matan tentang tanggung jawab antara pemilik hewan dengan pemilik kebun, bahwa jika hewan merusak perkebunan maka pemilik kebun bertanggung jawab pada kebunnya di siang hari dan pemilik hewan bertanggung jawab ketika hewannya merusak kebun pada malam hari. Jika kita buat rangkaian dari 2 rawi tersebut terdiri dari Ibnu Syihab, wafat tahun 125 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, tersambung dengan gurunya bernama Haram, wafat tahun 113 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, terputus di tingkat sahabat, tidak ada nama, tetapi langsung disandarkan kepada Rasulullah. Dalam ilmu hadis, bentuk rangkaian sanad seperti ini dapat dinyatakan hadis ini berstatus mursal, yaitu sanad terputus di tingkat sahabat, tetapi langsung disandarkan kepada Rasulullah. Maka berkualitas dhaif, artinya lemah, yaitu validitas hadisnya diragukan. Contoh ketiga, teks hadis dalam kitab Muwatta ditulis atas nama mudawwinnya sendiri bernama Imam Malik. Selanjutnya ada 2 rawi tidak disandarkan ke Rasulullah, disandarkan matannya ke sahabat tentang larangan berdoa menunjukkan 2 jari, 1 dari setiap tangan. Jika kita buat rangkaian dari 2 rawi tersebut terdiri dari Abdullah bin Dinar, wafat tahun 127 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, tersambung dengan gurunya bernama Abdullah bin Umar, wafat tahun 74 Hijriah, tergolong generasi sahabat. Jadi, sanad hanya tersambung dan disandarkan di tingkat sahabat, tidak sampai langsung ke Rasulullah. Dalam ilmu hadis, bentuk rangkaian sanad seperti ini dapat dinyatakan mauquf,
maka kualitas hadisnya dhaif, berarti lemah. Dalam istilah keilmuan hadis termasuk khobar. Contoh keempat, teks hadis dalam kitab Muwatta ditulis atas nama mudawwinnya sendiri bernama Imam Malik. Selanjutnya hanya ada satu rawi dan langsung ke matan disandarkan tentang cara mengusap sepatu kulit, yaitu satu tangan di bawah sepatu dan tangan satunya di atas sepatu mengusapnya. Jika kita buat rangkaian sanad, ada seorang rawi bernama Ibnu Syihab, wafat tahun 125 Hijriah, tergolong generasi tabi'in, dan langsung disandarkan teks matan padanya. Dalam ilmu hadis, bentuk rangkaian sanad seperti ini dapat dinyatakan hadis ini berstatus maqtu, yaitu sanad hanya di tingkat tabi'in, disandarkan kepadanya, tidak sampai pada sahabat dan Rasulullah. Kualitas hadisnya dhaif, berarti lemah, yaitu validitas hadisnya diragukan. Dalam istilah keilmuan hadis termasuk asar. Contoh kelima yaitu memuat pendapat Imam Malik sendiri. Dalam teks ini ada pernyataan qola Malik sebagai indikator pendapatnya sendiri. Materi teks tentang kebolehan bagi wanita mentayamumkan jenazah laki-laki jika saat itu tidak ada laki-laki. Model seperti ini statusnya tidak tergolong hadis. Contoh keenam yaitu memuat ijma ulama Madinah. Di dalam kitabnya ini terdapat teks berupa pernyataan beliau, yaitu qauluhu ta'ala yaqulul amruna indana, menurutnya sebagaimana yang dilakukan di masyarakat kita, dan seterusnya. Isi teks ini membicarakan tentang ketika seseorang mencederai hewan peliharaan, maka harus membayar sejumlah kerugian sesuai harga jual hewan tersebut. Berdasarkan contoh tadi secara singkat, kualitas materi pembahasan ada 600 teks. Sebagian menyebutnya dengan istilah musnad dan ada juga marfu yang maksudnya langsung disandarkan ke Rasulullah. Ada 222 teks berstatus mursal, 613 teks berstatus mauquf, dan 285 teks berstatus maqtu'. Semua materi tersebut sebagian ada menghimpun hadis, fatwa sahabat, fatwa tabi'in, dan ijma ulama Madinah, termasuk juga pendapat Imam Malik ini sendiri. Berangkat dari 4 pembahasan ini, maka dapat diketahui ciri khas kitab ini, yaitu kitab hadis dengan corak fikih. Dari sini kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kitab ini. Kelemahan kitab pada aspek metodologinya, yaitu penulis tidak langsung menguraikan standar dalam menghimpun dan mencapai kemurnian hadis, termasuk standar kelayakan menerima perawi dan tahapan penyelesaian materi berdasarkan yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, tabi'in, ijma ahli Madinah, dan pendapatnya sendiri, di mana semua tahapan tidak semua muncul dalam suatu pembahasan, tetapi juga terpisah disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Hal ini mengindikasikan Imam Malik ketika menulis kitab ini lebih fokus menjawab persoalan umat pada masanya yang bersifat lokalistik daripada mengedepankan metodologi pembahasan, padahal metode penting dalam suatu penulisan. Akibatnya ditemukan banyak hadis dhaif atau mungkin ada setingkat di bawahnya. Selanjutnya, kelebihan kitab ini adalah kitab tertua yang terbit pada abad kedua Hijriah. Ditambah lagi, kitab ini bercorak fikih. Tentunya ada bagian tertentu yang masih relevan dalam konteks masa kini, terutama kebutuhan orang terhadap fikih. Meskipun sebagian besar umat Islam tidak resmi menganut mazhab Maliki. Selain itu, kitab ini juga sebagai pondasi dasar pembentukan keilmuan hadis. Meskipun dalam kitab ini tidak langsung membahas metodologinya, tetapi metode dan tahapan pembahasannya mulai terbaca pada generasi berikutnya sebagai inspirasi pondasi dasar pembentukan keilmuan hadis. Sehingga keberadaan hadis dhaif atau mungkin ada setingkat di bawahnya dapat dimaklumi sebab proses pembentukan kaedah keilmuan hadis baru muncul setelah masa Imam Malik.
kontribusi kitab Muwatta' Malik dalam konteks masa kini, yaitu pertama, Imam Malik dapat dijadikan rujukan sebagai ulama murni yang karismatik, mengajarkan sikap toleran moderat sebab beliau sendiri semasa hidupnya tidak tergoda dengan kekuasaan dan popularitas, konsisten memperjuangkan kebenaran, melakukan kritik santun terhadap khalifah, dan mengambil jalan tengah, jalan terbaik atas perbedaan pandangan dan fanatik mazhab pada masanya. Kedua, kita bisa belajar dari Imam Malik mengembangkan pemahaman fikih bersifat lokalistik yang semasa hidupnya menjadikan ijma' ulama Madinah sebagai bagian dari fikih atas dasar pertimbangan realitas sosial dan budaya yang dalam konteks masa kini seperti pengembangan fikih Indonesia seperti kompilasi hukum Islam. Ketiga, fikih bagian dari kebutuhan beragama. Kitab Muwatta' Malik adalah salah satu kitab yang dirujuk. Meskipun secara resmi tidak banyak orang mengakui menganut mazhab Maliki, termasuk rujukan ahli fikih modern, tanpa disadari, sebagian dan atau semuanya sudah terkontaminasi dengan pemikiran Imam Malik. Sebab beliau generasi tertua yang periode hidupnya dekat dengan masa Nabi. Tentu saja pada masa kini sebagai wasilahnya tidak bisa lepas dari pengaruh Imam Malik ini sendiri.